sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang anak bernama Liora. Ia dikenal sebagai anak yang baik, ramah, dan selalu bersemangat membantu orang lain. Liora juga punya rasa ingin tahu yang besar, terutama tentang hutan di sisi utara desanya. Menurut cerita orang tua, hutan itu punya rahasia. Tapi Liora tidak pernah merasa takut. Ia justru merasa hutan itu menyimpan keindahan. Setiap hari setelah selesai tugas, Liora akan duduk di tepi hutan, mendengarkan suara alam yang menenangkan. Suatu sore, saat ia sedang memetik bunga, tiba-tiba angin bertiup kencang. Dari dalam hutan, ia mendengar suara lirih. Tolong, tolong. Suara itu sangat lembut, tapi jelas. Liora menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi. Tolong aku. Liora teringat pesan ibunya untuk tidak masuk hutan sendirian. Tapi, suara itu terdengar sangat butuh pertolongan. Ajaran ibunya juga mengatakan, untuk menolong siapapun yang membutuhkan. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam hutan. Suasana di dalam hutan terasa berbeda. Cahaya matahari menembus celah daun, dan aroma bunga liar memenuhi udara. Liora terus berjalan, mengikuti suara itu, sampai ia tiba di celah antara dua pohon besar. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di atas akar pohon, ada makhluk kecil seukuran tangan manusia, seperti bayi rusa dengan sayap tipis berkilauan. Salah satu sayapnya terluka. Tolong aku, bisiknya. Sayapku terluka. Aku terjebak duri. Liora melihat ada duri kecil menancap di sayapnya. Dengan sangat hati-hati, ia berkata, "Jangan bergerak ya." Lalu mencabut duri itu perlahan. Setelah duri terlepas, sayap mungil itu mengeluarkan kilau biru keperakan. "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku," kata makhluk itu. "Namaku Elior. Aku adalah penjaga cahaya dari hutan ajaib." "Hutan ajaib?" tanya Liora penasaran. Elior menjelaskan bahwa hutan itu memiliki kekuatan besar yang melindungi desa. Tapi cahaya hutan kini semakin melemah. Ia terluka saat mencari sumber masalahnya, karena dikejar oleh seekor serigala hitam. Liora bertanya, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Aku ingin membantu." Elior menatapnya dengan mata berbinar. "Aku akan membawamu ke jantung hutan, ke pohon Aruna, sumber cahaya hutan. Kita harus memastikan pohon itu aman." Mereka pun memulai perjalanan. Jalan setapak di depan mereka bersinar lembut, menuntun langkah Liora. Hutan yang tadinya biasa kini terlihat ajaib. Pohon-pohonnya tinggi, menjulang, dan bangga-bangga bermekaran saat ia lewat. Mereka tiba di sebuah sungai jernih. Tiba-tiba, seekor ikan besar berwarna emas muncul dari dalam air. "Elior, kau kembali?" Suara ikan itu terdengar lembut. Elior memperkenalkan Liora, dan ikan emas yang merupakan Gordian Mira itu berterima kasih pada Liora karena telah membantunya. "Kau memiliki hati yang murni. Kau boleh melewati sungai ini," katanya. Setelah menyeberangi jembatan batu yang bersinar, mereka melanjutkan perjalanan. Semakin dalam mereka masuk, udara terasa semakin dingin. Daun-daun berbisik cemas. Cahaya hutan makin melemah. Kata Elior, "Kita harus cepat." Akhirnya, mereka tiba di sebuah lembah luas. Di tengahnya, berdiri sebuah pohon raksasa yang batangnya berwarna keemasan, dan daunnya bersinar seperti bintang. Itulah pohon Aruna. Namun, cahaya pohon itu redup. Beberapa daunnya layu dan gelap. Di sekitar batangnya, ada bayangan pekat yang bergerak. Dari balik akar, muncul sosok besar seperti bayangan serigala dengan mata merah menyala. "Dia! Serigala hitam itu!" seru Elior, ketakutan. Serigala itu menggeram. "Cahaya hutan sudah terlalu lama menghalangiku. Sekarang, aku akan mengambilnya." "Kau tidak boleh!" teriak Liora spontan. Serigala itu tertawa. "Seorang manusia kecil ingin menghentikanku?" Liora teringat ajaran ibunya tentang kebaikan dan keberanian. Ia menatap serigala itu dan bertanya, "Kenapa kau ingin mengambil cahaya hutan? Bukankah semua makhluk di sini membutuhkannya untuk hidup?" Serigala itu terdiam sejenak. "Aku membutuhkannya untuk menjadi kuat. Aku dulu juga penjaga hutan. Tapi, aku diabaikan, dilupakan." Elior terkejut. "Kau Guaru Diambarosu?" Serigala itu menggeram. "Aku bukan lagi Faros!" Liora mendekat dengan berani. "Tidak, kau tidak diabaikan. Kau hanya merasa sendirian. Mengambil cahaya ini
akan membuat semua makhluk di hutan menderita, termasuk dirimu. Aku melihatmu, kata Liora lembut. Hutan ini juga melihatmu, tapi kau harus berhenti melukai mereka. Kata-kata Liora menggema di lembah. Pohon Aruna mengeluarkan cahaya kecil, merespons kebaikan hatinya. Serigala itu terlihat ragu. Aku hanya ingin diperhatikan. Liora tersenyum. Kalau begitu, mulailah lagi dari awal. Kita bisa memulihkan cahaya ini bersama. Energi gelap yang menyelimuti Faros perlahan menghilang. Tubuhnya berubah kembali menjadi penjaga hutan berwarna perak yang megah. Aku minta maaf, katanya lemah. Pohon Aruna kembali bersinar terang, menyebarkan cahaya keemasan ke seluruh lembah. Elior memegang tangan Liora. Kau berhasil, Liora. Kau menyelamatkan hutan. Pohon Aruna lalu membentuk bola cahaya kecil yang turun dan menyentuh dada Liora itu. Adalah anugerah cahaya, kata Elior. Hadiah untuk hati yang murni. Cahaya itu akan menjagamu. Faros mendekat. Terima kasih, anak manusia. Kau mengingatkanku siapa diriku. Setelah semuanya aman, Elior mengantar Liora pulang. Langit sudah berwarna jingga. Sebelum berpisah, Elior menyentuh tangan Liora, meninggalkan tanda berbentuk daun kecil. Itu tanda bahwa kau sahabat hutan ajaib. Rahasia kami sekarang adalah rahasiamu juga. Liora pulang dengan hati bahagia. Malam itu, ia tahu bahwa ia bukan hanya anak desa biasa. Ia adalah penjaga kecil yang membuktikan bahwa kebaikan, keberanian, dan hati tulus bisa menyembuhkan dunia.